Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji nama Tuhan. Salam. Bagaimana kabarnya? Doa dan harapan kita sekalian tentunya baik, sehat, dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Tuhan atas segala kebaikan dan anugerah yang kita terima. Dan saat ini kita akan mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pelita, yang menjadi terang di dalam kehidupan kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan rema dan pemahaman kepada kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku. Tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini adalah berbicara mengenai pemulihan hati. Mengapa hati perlu dipulihkan? Karena seringkali hati mengalami sakit, hati mengalami luka. Oleh karena itu perlu dibalut, perlu diobati sehingga menjadi sembuh. Hati yang pulih akan membuat kita menjadi berkat. Hati yang pulih akan membuat kita menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan saat ini yang menjadi dasar untuk kita merenungkan tema ini adalah terambil dari Amsal pasal 4 ayat 23 yang berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai hati, Tuhan Yesus berbicara mengenai hati tertulis dalam Lukas 6 ayat 45.
dijelaskan bahwa hati adalah sebagai perbendaharaan yang baik dan juga buruk. Berbicara mengenai perbendaharaan, apa itu perbendaharaan? Perbendaharaan adalah tempat untuk menyimpan. Lalu apa yang disimpan kaitannya dengan hati ini? Yang disimpan adalah oleh hati adalah hal-hal yang baik dan juga buruk. Hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk seperti apakah? Hal-hal yang baik adalah berbicara mengenai kasih, mengenai gembira, mengenai murah hati, mengenai lemah lembut. Dan mengenai hal-hal yang tidak baik adalah berbicara mengenai sombong, iri, atau tidak senang apabila orang lain mengalami keberhasilan, kejahatan, kecewa, dendam, iri hati, demikian juga kemarahan. Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti firman Tuhan tadi dalam Injil Lukas pasal 6, bahwa hati adalah perbendaharaan yang baik, demikian juga yang tidak baik. Dan hal itu akan nampak melalui sikap, melalui perbuatan maupun tindakan kita. Seperti halnya sebuah pohon, itu akan diketahui dari buahnya. Demikian juga kehidupan kita akan nampak, akan kelihatan dari perbuatan, dan itu semua oleh karena ada sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Maka tidak heran apa yang tersimpan dalam hati seringkali nampak dalam sikap, tindakan, ataupun perbuatan. Contohnya adalah ketika hati kita kecewa, ketika hati kita luka, ketika hati kita mengalami sakit. Rasa kecewa yang mungkin disebabkan oleh banyak hal. Kecewa oleh karena ada orang yang ingkar janji. Kecewa karena dibohongi. Kecewa karena gagal. Kecewa karena sesuatu hal yang membuat kehidupan kita menjadi terpuruk. Kecewa karena teman, kecewa karena orang-orang di sekitar kita. Dan itu akan nampak yang ditunjukkan. Yang pertama adalah salah satunya marah. Marah itu akan meluap dan sasarannya bisa Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau biarkan aku seperti ini? Ataupun juga marah itu bisa diluapkan kepada orang tua, kepada ibu, kepada ayah, kepada adik yang tidak tahu menahu akan urusan kita. Demikian juga terhadap hewan peliharaan kita mungkin yang tidak tahu sama sekali. Kucing dilempar atau anjing ditendang. Itulah sebagai reaksi dari apa yang kita simpan, kecewa yang ada dalam hati, sehingga memunculkan amarah. Yang kedua, yang seringkali nampak adalah sedih. Dan tidak sedikit yang menangis. Kalau perempuan biasanya menangis, curhat dengan ibu, curhat dengan teman, atau mungkin masuk kamar, mengunci pintu, kemudian menangis. Kalau yang laki-laki tidak tahu. Tapi yang jelas ketika ada rasa kecewa, kadang sedih dan akhirnya menangis. Yang kemudian tidak bersemangat. Yang biasanya rajin belajar karena ada kekecewaan dalam hati, karena nilainya jelek ataupun gagal, akhirnya tidak bersemangat lagi dalam belajar. Atau mungkin kecewa karena teman, karena dibohongi, karena ingkar janji, akhirnya tidak mau berteman lagi dan tidak bersemangat untuk berteman lagi dengan teman tersebut. Atau kecewa oleh karena sesuatu hal
dalam pekerjaan misalnya, yang kita bekerja rajin tetapi tidak ada imbal yang sesuai dengan kerja keras kita. Akhirnya apa? Kita kecewa, dan reaksi dari kecewa itu kita tidak bersemangat lagi. Apalagi mau berdoa, mungkin sudah malas, tidak bersemangat. Atau memuji Tuhan, tidak bersemangat. Itulah berbicara mengenai hati yang kecewa. Nah, yang kedua adalah hati yang gembira. Hati yang gembira mungkin karena mendapatkan hadiah, mungkin karena mendapatkan rezeki, mungkin mendapatkan teman yang baru, mungkin apa yang dikerjakannya berhasil dan sebagainya, membuat hati menjadi gembira. Hati yang gembira ini memunculkan sesuatu yang dapat dirasa dan dilihat orang lain. Contohnya adalah wajah berseri. Jadi tidak muram lagi, tidak masam lagi, dan tidak wajah pepaya, tetapi bersinar. Yang ganteng semakin ganteng, yang cantik semakin cantik, karena wajahnya berseri, karena dipengaruhi oleh hati yang gembira. Yang kedua adalah ramah. Dengan orang tua menyapa dengan baik, dengan adik mau bercanda dengan baik, dengan semua orang ketika bertemu menyapa dengan baik. Tentunya sangat berbeda dengan tadi ketika hati kecewa, ketika bertemu dengan seseorang mungkin malas untuk ngomong, ketika dengan orang tua adanya marah-marah terus oleh karena kecewa. Dan sangat berbeda ketika hati gembira. Rasa ramah, rasa gembira itu diwujudkan dalam sikap yang ramah. Dan yang ketiga adalah menjadi bersemangat. Belajarnya semangat, bekerjanya semangat, aktivitas sehari-hari semangat, berdoa semakin rajin. Dan itulah tidak bisa dipungkiri, hati sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berpikir, kita merenungkan bahwa hati itu mempunyai sesuatu yang kompleks, karena di dalamnya kita menyimpan sesuatu hal yang baik dan yang tidak baik. Dan yang sering kali muncul adalah hal-hal yang tidak baik, seperti kecewa, akar pahit, dendam, jengkel, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus menjaga dengan segala kewaspadaan, seperti yang terdapat di dalam Amsal 4 ayat 23 tadi, bahwa jagalah hatimu dengan segala waspada. Mengapa perlu dijaga dengan baik? Karena hati itu memancarkan kehidupan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, hati itu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup. Dengan demikian, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hati mempunyai peran penting. Karena dengan hati yang ada dalam kehidupan kita ini, yang menyimpan sesuatu yang kompleks, dan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi jalan hidup kita. Oleh karena itu kita harus jaga dengan baik, kita jaga dengan sesuatu hal yang baik, sehingga hati kita senantiasa mengalami pemulihan. Sehingga tadi yang kecewa sembuh, yang terluka sembuh, dan kehidupan kita tentunya semakin menyenangkan hati Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya hati kita mengalami pemulihan? Karena tidak bisa dipungkiri, itu tidak mudah dan itu sulit. Akan tetapi kita mau belajar bersama-sama, sehingga hati ini senantiasa mengalami pemulihan dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Kita mau belajar 5M. Akan tetapi 5M ini tentunya berbeda dengan
5M yang dipakai untuk protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID. Karena 5M yang untuk mencegah penyebaran COVID diantaranya adalah memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, membatasi mobilitas, kemudian menjauhi kerumunan. Akan tetapi 5M yang di sini adalah yang pertama adalah mendekat kepada Tuhan. Suatu hal yang indah sekali Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28. Hai engkau semua yang letih lesu dan berbeban berat, marilah datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin hati kita ini lelah, hati ini penat, hati ini terluka. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi kehidupan kita. Ketika kita mau datang kepadanya, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan, dan akan diberikan kelegaan. Oleh karena itu saat ini, apabila kehidupan kita sekalian mengalami sesuatu hal, akar pahit, dendam, kebencian, keterpurukan, mari datang kepada Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja atau berkelompok oleh karena pandemi COVID ini. Akan tetapi janganlah membuat semuanya itu akhirnya kita undur dari Tuhan. Kita punya waktu yang banyak untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Kita berdoa dengan keluarga kita di rumah. Dan niscaya setiap doa kita, setiap persekutuan kita tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, janganlah kita buang waktu yang terlalu lama yang sia-sia dan kita semakin jauh dari Tuhan. Mari datang mendekat kepada Tuhan sehingga akan terjadi pemulihan hati di dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Yang kedua adalah melakukan firman-Nya. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Firman Tuhan ini memberikan penerangan dalam kehidupan kita, memberikan terang dalam kehidupan kita, sehingga mungkin hati kita gelap, hati kita tidak bisa melihat, memandang jauh ke depan oleh karena luka-luka hati ini. Kita tidak mau bangkit, kita tidak mau berubah oleh karena hati ini terlalu gelap. Firman Tuhan berkata akan menjadi pelita, akan menjadi terang di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin merenungkan firman Tuhan dan kita melakukannya. Maka kehidupan kita seperti dikatakan dalam Mazmur pasal pertama, bahwa kehidupan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang tidak pernah layu daunnya, yang tidak pernah kering, kemudian akan berbuah pada waktunya. Oleh karena itu, janganlah kita terlalu buang-buang waktu untuk kita membaca Facebook bisa berjam-jam, kita membaca WA berjam-jam, kita bisa browsing berjam-jam di internet, kita bisa berselancar di Instagram berjam-jam. Tetapi seringkali kita tidak mampu. Mungkin hanya 5 menit saja kita, atau 1 pasal saja kita baca firman Tuhan, kadang-kadang berat. Maka pada saat ini, mari kita mau merenungkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Karena firman Tuhan itulah yang memberi terang di dalam hati kita yang mungkin gelap, luka dan sebagainya. Sehingga kehidupan kita mengalami pemulihan yang luar biasa. Hal yang ketiga adalah kita mau mengampuni. Mengapa kita mau mengampuni? Karena Tuhan sudah mengampuni kehidupan kita. Dan Tuhan ketika mengampuni kehidupan kita, tidak memandang apakah kita sudah baik. Tidak. Justru disitulah kita orang berdosa, banyak kesalahan.
Maka ada kata dalam bahasa Jawa, menungso, menus kakean dosa. Itulah kehidupan kita yang banyak dosa dan kesalahan, tetapi Tuhan mau mengampuni. Demikian juga kehidupan kita. Mungkin kita telah tersakiti, mungkin ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, mungkin kita mengalami sakit hati yang memunculkan dendam, yang memunculkan akar pahit. Oleh karena itu, ampunilah. Mungkin kita sudah berkali-kali mengampuni, akan tetapi selalu dilakukan hal yang sama. Firman Tuhan berkata bahwa kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Yang artinya apa? Tidak terbatas. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita mengampuni. Maka apa? Kehidupan kita menjadi lega. Seperti halnya pengampunan yang dilakukan oleh Esau terhadap Yakub. Yakub pernah membohongi Esau, dan karena hal itu terjadi, akhirnya kakak beradik ini berpisah lama, kurang lebih 20-an tahun. Akan tetapi ketika Yakub minta maaf dan kemudian Esau memberikan pengampunan, akhirnya hubungan menjadi pulih kembali. Maka dalam hal ini, mengampuni memulihkan hati kita juga, memulihkan hubungan kita yang renggang, memulihkan hubungan kita yang tidak baik. Dengan orang tua menjadi baik kembali, dengan teman menjadi baik kembali, dengan orang-orang yang menyakiti kita baik kembali. Karena apa? Kita mau melepaskan pengampunan. Hal yang keempat adalah mengasihi. Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang luar biasa. Dia mengasihi umatnya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengirimkan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan yang begitu besar. Maka dalam hal ini kita mau mengikuti teladannya. Kita mau mengasihi, karena kasih itu sungguh luar biasa. Kasih itu memang berkorban. Ketika kita mengasihi orang yang membenci kita, ketika kita mengasihi orang yang melukai kita, itu mungkin tidak gampang. Lebih sangat gampang ketika kita mengasihi orang yang baik dengan kita. Kita mengasihi orang yang mencintai kita, itu sangat gampang. Akan tetapi ketika kita mengasihi orang yang telah melukai kita, orang yang memusuhi kita, itu tidak gampang. Akan tetapi perintah Tuhan berkata bahwa berdoalah untuk musuhmu, kasihilah orang yang menganiaya kamu. Itulah perintah Tuhan. Dan ketika kita mau melakukan firman-Nya, maka Yohanes 13:34 ini mengatakan, engkaulah sahabatku. Kita menjadi sahabat Tuhan. Kita mau menjadi Allah Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita mau mengasihi, tentunya disinilah akan terjadi pemulihan hati, pemulihan hidup kita. Yang kelima adalah mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur akan membuat kita belajar bahwa kita akan menerima segala keadaan, menerima segala sesuatu dengan sabar, dan itu akan membuat iman kita semakin bertumbuh, kedewasaan kita semakin lebih baik lagi. Oleh karena itu, mungkin saat ini di lingkungan kita berada, baik di keluarga atau baik di masyarakat atau baik di mana kita bekerja, mungkin ada tantangan. Mungkin ada orang-orang yang tidak senang kepada kita, ada orang yang iri dan sebagainya. Mari mengucap syukur, mari belajar untuk senantiasa menghadapinya dengan baik, menghadapinya dengan bijaksana, menghadapinya dengan cinta. Karena hal itu akan membuat hati ini tetap damai, hati ini tetap mengalami pemulihan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini bagaimana kita bisa merasakan pemulihan hati terjadi dalam kehidupan kita adalah 5M.
Yang pertama adalah mendekat kepada Tuhan. Yang kedua adalah melakukan firman-Nya. Yang ketiga adalah mengampuni. Yang keempat adalah mengasihi. Yang kelima adalah mengucap syukur dalam segala hal. Itu 5M. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hati kita pulih, tentunya inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena Tuhan menghendaki hati kita adalah sesuai dengan kehendaknya. Apa yang Tuhan kehendaki? Yang pertama adalah kita memiliki hati yang baru. Memiliki hati yang baru, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah seperti yang dalam Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Ayat ini dilatar belakangi di mana umat Israel seringkali melukai hati Tuhan, seringkali hidup tidak benar, hidup sebagai manusia yang lama, keras, jahat, dan sebagainya. Akan tetapi pada saatnya Tuhan akan memulihkan kehidupan umat Israel, maka Tuhan memberikan hati yang baru. Hati yang baru yang dimaksud adalah hati yang taat, hati yang setia, hati yang taat dan setia terhadap perintah-perintahnya, terhadap firman-Nya, terhadap hukum-hukumnya. Oleh karena itu, apabila kita mengalami pemulihan dan kehidupan kita menjadi berkat, kehidupan kita bisa bersemangat, bisa kehidupannya optimis, kehidupannya bisa sembuh luka-luka hati kita, batin kita, dan disinilah hati yang baru, hati yang dikehendaki oleh Tuhan. Hal yang kedua adalah Tuhan menghendaki kita adalah hati yang mengasihi Tuhan dan juga sesama. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38 berkata bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, demikian juga akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan menghendaki, Tuhan menginginkan kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, mengasihi sesama lebih lagi. Mungkin hati ini pernah kecewa terhadap Tuhan, mungkin hati ini pernah terluka terhadap teman, sahabat, kerabat, keluarga kita. Tetapi Tuhan menghendaki, kasihlah Tuhan Allah. Jangan engkau kecewa kepada Tuhan. Demikian juga jangan pula engkau kecewa dengan sesamamu, karena sesamamu harus dikasih seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dengan kita mengasihi dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka kehidupan kita akan senantiasa menjadi berkat, akan dipakai menjadi alat Tuhan. Maka saat ini disinilah yang perlu kita renungkan kembali. Jagalah hatimu, supaya hatimu mengalami pemulihan senantiasa. Dengan mengalami pemulihan senantiasa, kehidupan kita akan menjadi lebih hidup. Kehidupan kita akan menjadi berkat. Kehidupan kita akan memuliakan Tuhan senantiasa. Dan kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara-saudara sekalian. Tetap semangat, tetap optimis, segala sesuatunya ada solusi dan jalan keluarnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Apabila saat ini ada yang mengalami luka batin, dendam, dan banyak hal keterpurukan, maka saat ini Tuhan jamah, Tuhan pulihkan sehingga mengalami pemulihan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.